Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syarina Kodaria, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi SDM. Pentingnya pengadaan SDM. Apa itu pengadaan? Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. Dasar pengadaan SDM yang pertama yaitu analisis pekerjaan, yaitu informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Yang kedua, uraian pekerjaan, yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Yang ketiga yaitu spesifikasi pekerjaan, yaitu uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pekerjaan, yaitu menilai berat atau ringannya pekerjaan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga dari suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan. Langkah-langkah dalam rangka menganalisis pekerjaan yang pertama yaitu menentukan penggunaan hasil informasi dari analisis pekerjaan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga yaitu menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima yaitu meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Lalu perbedaan job analysis dan motion study. Yang pertama yaitu dalam faktor tujuan, job analysis memberikan gambaran terhadap suatu jabatan, sedangkan motion study yaitu merubah dan memperbaiki metode kerja. Yang kedua yaitu perbedaan dalam ruang lingkup. Job analysis menyeluruh, mencangkup tugas, tanggung jawab, sedangkan motion study merubah dan memperbaiki gerakan-gerakan. Yang ketiga yaitu tingkat ketelitian. Job analysis tingkat ketelitiannya kurang teliti, sedangkan motion study sangat teliti. Yang keempat, organisasi. Job analysis dilakukan oleh bagian personalia, sedangkan motion study yaitu dilakukan oleh industrial engineers. Yang keenam yaitu perbedaan teknik. Job analysis tekniknya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, sedangkan motion study menggunakan observasi, fotografi, stopwatch. Yang terakhir yaitu kegunaannya. Job analysis menggunakan perekrutan, latihan, pengupahan, sedangkan motion study memperbaiki metode dan standarisasi. Uraian pekerjaan. Yang pertama yaitu identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan seperti rektor, dekan, dosen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hubungan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu standar wewenang. Yang keempat yaitu syarat kerja yang harus diuraikan dengan jelas. Yang kelima yaitu ringkasan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Spesifikasi pekerjaan memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan pekerja, batas umur pekerja, status perkawinan, minat pekerja, emosi dan temperamen pekerja, dan yang terakhir yaitu pengalaman pekerja. Proses pengadaan SDM ada 4. Yang pertama yaitu peramalan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua yaitu penarikan, yang ketiga yaitu seleksi, dan yang keempat yaitu penempatan, orientasi, dan deduksi. Lalu penentuan sumber penarikan.
internal melalui mutasi, sedangkan eksternal melalui yang pertama yaitu kantor penetapan tenaga kerja, yang kedua yaitu lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu referensi karyawan, yang keempat yaitu serikat buruh, yang kelima yaitu pencangkokan dari perusahaan lain, yang keenam yaitu leasing, dan yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja. Lalu, surat lamaran pekerjaan berisi tentang data diri, yaitu berisi status pelamar, keahlian dan keterampilan, riwayat pengalaman, piagam penghargaan, kegemaran atau hobi, dan yang terakhir yaitu referensi. Selanjutnya, kita akan membahas seleksi. Tujuan pelaksanaan seleksi untuk mendapatkan karyawan yang pertama yaitu berkualitas dan potensial, yang kedua yaitu jujur dan disiplin, yang ketiga yaitu cakap, terampil, dan bergairah dalam bekerja, yang keempat yaitu dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal, yang kelima yaitu memenuhi persyaratan undang-undang ketenagakerjaan, yang keenam yaitu dinamis dan kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab, yang terakhir yaitu loyal dan berdedikasi serta memiliki budaya malu. Selanjutnya yaitu sistem dan prosedur seleksi. Successive Hadlers, sistem seleksi yang dilakukan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan dinyatakan gugur. Compensatory approach yaitu sistem yang dilakukan di mana pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata apakah mencapai standar apa tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, demikian sebaliknya. Successive Hadlers yaitu pengisian blanko, stop, tes, stop, wawancara, stop, cek latar belakang, stop, cek kesehatan, stop, lalu diterima. Sedangkan compensatory approach yaitu pertama pengisian blanko, yang kedua yaitu tes, yang ketiga yaitu wawancara, yang keempat yaitu cek latar belakang pribadi, yang kelima yaitu cek kesehatan, stop, lalu diterima. Selanjutnya yaitu penempatan, orientasi, dan induksi. Penempatan yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Orientasi yaitu pengenalan. Induksi adalah kegiatan yang mengubah perilaku karyawan supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.